Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semuanya. Semoga sehat dan semangat selalu teman-teman ya. Di pertemuan ke-6 analisa keputusan, kita akan melanjutkan belajar tentang preferensi atas risiko dan juga kurva utilitas. Nah, kita akan sekarang melanjutkan ke bagaimana cara menentukan sebuah keputusan dari beberapa alternatif menggunakan ekspektasi utilitas ya, atau ekspektasi utility. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita mempersiapkan diri, siapkan lagi gelas kosongnya. Jadi, kalian harus siap dan juga harus mau menerima apapun yang akan kita pelajari hari ini ya. Insya Allah, kalau kita misalkan mau menerima, mau mengerti ya, kita ada keinginan untuk menerima materinya, insya Allah akan lebih mudah lagi dalam memahami materi tersebut. Oke, jangan lupa berdoa ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan kita hari ini berjalan lancar dan juga dimudahkan dalam memahami materi serta dalam cara saya menyampaikannya dimudahkan juga transfer ilmunya ya kepada kalian. Berdoa dipersilahkan. Ya, mengingatkan kembali untuk mengisi presensi di Litera, dan juga jangan lupa konfirmasi kehadiran dosen pada Litera, dan ada konfirmasi kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan RPS. Jadi silakan nanti dikonfirm apakah perkuliahan hari ini kita sudah sesuai dengan RPS atau belum ya. Bisa salah satu mahasiswa atau bisa semuanya mahasiswa, juga harus ada yang konfirmasi. Untuk bahan kajiannya, pertemuan ke-6 masih membahas tentang preferensi atas risiko dan juga kurva utilitas. Tujuan pembelajaran, nah kalian nanti diharapkan bisa menunjukkan kemampuan untuk mengambil keputusan dengan memperhatikan nilai resiko yang dihitung ya, dengan fungsi utilitas secara mandiri, bertanggung jawab, sistematis, dan juga terukur. Kalau terukur berarti harus ada tugasnya nanti di akhir ya. Oke, ini capaian pembelajarannya mencapai untuk keterampilan umum 5 ya. Mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan untuk mengambil keputusan dengan ketidakpastian dengan pohon keputusan. Submaterinya kemarin kita sudah belajar sampai ke pendekatan utilitas ya, pendekatan utilitas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengambilan keputusan berdasarkan ekspektasi utility-nya, dan juga ada beberapa studi kasus nanti di sini. Oke, kita lanjutkan materi ke-6 tentang pengambilan keputusan berdasarkan ekspektasi utility-nya. Sama seperti ketika kita menghitung nilai ekspektasi ya. Cuma bedanya di sini adalah nanti dikalikan dengan kemungkinan nilai utility-nya.
Oke, ada beberapa langkah ya dalam mengambil keputusan berdasarkan ekspektasi utility ya. Yang pertama, kalian harus menentukan nilai maksimum dan juga nilai minimum dari persoalan yang dihadapi. Setelah itu, baru mencari nilai utility dari masing-masing nilai ya. Kita gambarkan kurva utility-nya untuk mempermudah berapa sih nilai utility-nya. Lalu yang ketiga, menghitung ekspektasi utility. Jadi dihitung, dikalikan ya, nilai payoff dikali dengan nilai utility-nya. Yang keempat, menentukan alternatif terbaik. Nah, untuk alternatif yang terbaiknya, pilih yang nilai ekspektasi utility-nya itu tertinggi. Lalu yang kelima, dikodekan pada kurva utility. Nah, ini untuk memperoleh nilai ekivalen tetap setiap alternatifnya. Ada beberapa syarat, ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk menjamin konsistensi nilai utilitas. Jadi harus konsisten ya nilai utilitas itu. Yang pertama, semakin diinginkan suatu outcome, maka nilai utilitasnya akan semakin tinggi ya. Yang kedua, bila pengambil keputusan lebih menyukai outcome satu dibanding outcome 2, dan outcome 2 lebih disukai dibandingkan outcome 3, maka outcome yang satu itu berarti dia lebih disukai daripada outcome yang 3. Lalu yang ketiga, bila pengambil keputusan bersikap indifferent terhadap dua outcome, maka utilitas kedua outcome adalah sama. Ya, ini 3 syarat yang harus dipenuhi ya. Semakin tinggi outcome-nya, semakin tinggi juga nilai utilitasnya. Tapi kalau misalkan nilai outcome satu lebih disukai dibandingkan outcome 2, terus outcome 2 lebih disukai dibandingkan outcome 3, berarti kan outcome 1 lebih disukai daripada yang outcome yang ketiga ya. Nah, kalau misalkan bingung antara keduanya ini ya, atau bersikap indifferent terhadap dua outcome, berarti nilai utilitasnya itu dari kedua outcome-nya adalah sama. Untuk pemilihan alternatif terbaiknya dengan kurva utilitasnya, kalian harus mencari dulu nilai utility dari masing-masing nilai payoff dengan menggunakan kurva utility ya. Lalu menghitung nilai ekspektasi utility-nya atau EU-nya dari masing-masing alternatif keputusan. Nah, alternatif terbaik yang harus dipilih adalah alternatif yang memberikan nilai ekspektasi utility atau nilai EU-nya itu tertinggi ya, itu yang harus dipilih. Lalu menentukan nilai ekivalen tetapnya, netnya kita tentukan untuk masing-masing alternatif dengan mengkodekan dalam kurva preferensi atau kurva utility. Ya, contohnya misalkan seseorang menghadapi situasi keputusan memilih alternatif satu atau alternatif dua nih. Ya, seperti di gambar yang ini ya. Jadi berdasarkan kurva utilitasnya diketahui nilai utility dari masing-masing payoff. Ya, berarti dari sini kita dari pohon keputusan kita gambarkan kurva utilitasnya ya. Kalau di sini diketahui ada dua alternatif, alternatif satu dan alternatif dua. Ada nilai ketidakpastiannya ya di alternatif satu dan dua. Alternatif satu ada 0,5, 0,4, dan 0,1 masing-masing payoff-nya ya, di sampingnya masing-masing payoff-nya. Lalu kalau alternatif 2, nilai ketidakpastiannya 0,7 dan 0,3 ya. Untuk payoff 80.000 dan 20.000. Tahap pertama setelah kita menggambarkan pohon keputusannya, yang pertama yaitu kita mencari nilai utility dari masing-masing nilai payoff ya, dengan menggunakan kurva utility. Nah, di sini kan awalnya teman-teman harus memastikan dulu berapa sih nilai maksimal dan nilai minimum ya, nilai payoff maksimal dan nilai minimum. Kalau nilai payoff-nya maksimal, itu berarti nilai utility-nya adalah 1, dan untuk payoff-nya yang paling minimum, nilai utility-nya 0 ya. Jadi kalau dari kasus ini kita bisa tahu yang nilai payoff tertinggi adalah 100.000 ya, 100.000 dan terendah 0 rupiah. Jadi untuk 100.000 nilai utility-nya adalah 1, dan untuk yang 0 adalah 0 ya nilai utility-nya. Nah, setelah ini kita gambarkan ke kurva utility. Jika dari kurva ini diketahui bahwa pengambil keputusannya adalah penghindar resiko ya, karena dia kurvanya ke atas seperti ini ya.
Tapi kalau misalkan netral, kalau netral berarti kurvanya lurus ya, lurus. Sedangkan kalau yang penggemar risiko berarti kurvanya ke bawah, seperti itu ya. Nah, di sini kita langsung gambarkan untuk yang nilai X-nya. Nilai X itu adalah payoff dan nilai Y adalah untuk nilai utility-nya. Payoff-nya ketika 100.000, nilai utility-nya berapa sih? 1 ya. Nah, jadi kita tarik garis ke sini untuk yang payoff-nya 100.000 dan nilai utility-nya 1. Lalu yang diketahui lagi apa? Yang 0 rupiah ya. 0 rupiah nilai payoff-nya juga 0 ya. Nilai payoff-nya 0 berarti di sini. Selanjutnya yang 40.000 kita tuliskan dulu 40.000 nilai payoff-nya di sumbu X. Lalu 20.000 yang 20 dan yang 80.000. Nah, ini yang harus kita cari nilai utility-nya. Cara mencarinya bagaimana? Untuk yang 40.000 misalkan ya, kita tinggal tarik garis dari sumbu X, dari sumbu X 40.000, anggaplah ini lurus ya. Lalu sumbu Y-nya juga kita tarik sehingga perpotongannya di kurva yang penghindar risiko yang ini, yang melengkung ya, sampai ke yang lengkung ini. Dikira-kira nilai utility-nya adalah 0,7 ya. Jadi yang untuk 40.000 adalah 0,7. Untuk yang 80.000 juga sama, kita tarik garis ke atas ya sampai mentok ke kurva yang penghindar risiko, baru kita tarik ke sumbu Y. Nah, berapa sih perpotongannya? Nah, diperkirakan di antara 0,9 dan 1. Nah, di sini 0,95 ya. Jadi untuk payoff 80.000, utility-nya adalah 0,95. Untuk yang 20.000 juga sama. Kita tarik garis ke atas ya sampai ke yang lengkungan ini, lalu tarik sumbu Y-nya. Kira-kira 0,42. Oke, karena ini persepsi ya, persepsi masing-masing orang, jadi adalah perbedaan sedikit. Misalkan ini ada yang melihat ini 0,4 loh Bu, bukan 0,42, itu boleh ya. Yang penting jangan terlalu meleset jauh dari 0,4 seperti itu. Jadi persepsi orang pasti berbeda ya. Cuma untuk lebih mudahnya lagi di gambarnya, gambar kurva utility-nya pakai kertas yang kotak-kotak ya, sehingga skalanya itu sama. Dibuatlah skalanya yang sama ya, sehingga lebih mudah untuk mencari nilai utility-nya. Oke, masih tahap pertama untuk mencari nilai utility. Selain dari kurva utility, juga kita bisa menggunakan persamaan matematis yang eksponensial ya. Kalau misalkan di slide sebelumnya ada dua persamaan matematis untuk yang bersikap normal, netral, bersikap netral, dan juga untuk yang penghindar resiko serta yang penyuka resiko. Nah, ini karena tadi penghindar risiko kita kan pakai yang bentuk eksponensial, jadi persamaannya yang ini ya. Nah, di sini harus diketahui nilai C-nya. Nilai C itu adalah parameter, jadi ditentukan berapa sih nilai parameternya. Kalau di sini misalkan asumsi nilai parameternya itu 0,0245, artinya ada kenaikan sebesar sekian ya, ada kenaikan sebesar sekian di tiap X-nya, seperti itu. Nah, lalu di sini untuk yang menentukan nilai utility-nya, berarti yang pertama adalah untuk pembilangnya adalah 1 dikurangi E itu nilai eksponensial, dipangkatkan C, pangkatkan nilai parameternya. Nah, di sini X0 itu batas bawah fungsi utilitas. Kalau di sini dilihat berapa sih paling bawahnya, X0-nya adalah 0 ya. Lalu dikurangi dengan X. X itu berapa yang akan kita cari ya. Ini yang akan kita cari X-nya, jadi tergantung nilainya yang akan kita cari. Nah, lalu dibagi dengan 1 min eksponensial pangkat C, X0 dikurangi X1. Nah, sedangkan untuk X1 di sini adalah batas atas fungsi utilitas, berarti paling besar berapa di sini? Berarti X1-nya 100 ya. Nah, maka coba kita masukkan ke persamaan tersebut. Kalau kita sudah hitung, maka hasilnya diperoleh adalah sekian ya. Nah, ini adalah nilai utility kalau berdasarkan persamaan matematis dalam bentuk eksponensial. Jadi, kalau tadi kan kita sudah mengira-ngira ya berapa sih yang 20.000 itu 0,42 ya. Terus yang 80.000 0,95 ya kalau dari kurva utility. Nah, sekarang kita pakai yang bentuk eksponensial ya, persamaan matematis bentuk eksponensial. Ternyata hasilnya tidak berbeda jauh dari yang kurva utility.
Selain dari kurva utility, lalu ada persamaan eksponensial, tadi ya persamaan matematis. Untuk nilai utility juga bisa digunakan menggunakan cara ekstrapolasi ataupun interpolasi ya. Kemarin sudah sedikit dibahas. Tapi silakan nanti mudahnya pakai yang mana, teman-teman bisa pakai salah satu dari ketiga cara itu ya. Nah, selanjutnya kita ke tahap kedua dulu. Tahap kedua setelah menentukan nilai utility, kita harus menghitung nilai ekspektasi utility-nya ya. Sama seperti kita menghitung nilai ekspektasi di sebelum-sebelumnya. Jadi dari masing-masing alternatif keputusan ya. Nah, di alternatif 1 berarti kita harus cari nilai ekspektasi utility-nya adalah ya 0,5 bukan lagi dikalikan dengan payoff-nya ya, bukan dikalikan dengan payoff tapi dikalikan dengan utility-nya. Berarti 0,5 dikali 1 ditambah 0,4 dikali 0,7 ditambah 0,1 dikali 0. Ini untuk yang alternatif 1 atau alternatif A. Nah, diperolehlah hasilnya 0,78. Untuk alternatif B atau 2 berarti dikalikan yang nilai ketidakpastiannya 0,7 dikali 0,95 ditambahkan 0,3 dikali 0,42. Hasilnya 0,79. Jadi berdasarkan perhitungan nilai ekspektasi utility ya, berarti kan di sini terlihat kalau A2 itu lebih besar daripada nilai ekspektasi utility yang A1, sehingga pengambil keputusan dapat memilih alternatif 2. Oke, untuk tahap ketiga berarti kita harus menentukan nilai ekivalen tetapnya, netnya ya, dari masing-masing alternatif. Tadi kan kita sudah hitung nilai ekspektasi utility dari kedua alternatif tersebut. Diperoleh nilai alternatif utility untuk A1, alternatif 1 adalah 0,78. Untuk yang nilai ekspektasi utility A2 adalah 0,791. Nah, sama dengan kita cara mencari nilai utility ya, kita gambarkan lagi kurvanya, lalu kita sambungkan sumbu X dan Y-nya. Kalau misalkan yang untuk 100.000 nih, berarti kan sumbu X-nya 100 dan sumbu Y-nya adalah 1 nilai utility-nya ya. Untuk tadi yang diketahui 40.000 sekian juga. 0 dan 0, 80.000 dan nilai utility-nya 0,95, terus yang 20.000 0,42. Nah, kita sudah tahu nilai yang ekspektasi utility alternatif 1 dan alternatif 2. Berapa sih nilai netnya? Nah, ya. Jadi kebalikannya, kalau di sini kita sudah tahu nilai utility ekspektasi utility-nya 0,78 dan 0,79. Kira-kira di sini ya. Nah, berdasarkan ini baru kita tarik garisnya, tarik garis ke samping, mengikuti kurvanya tergantung ya dia penghindar resiko, netral atau yang penyuka resiko. Nah, baru kita tarik ke sumbu X-nya, kira-kira ada di berapa sih? Nah, kira-kira 48.000. Yang 0, yang alternatif 2 juga sama. Yang 0,791 tarik ya, tarik garis sampai ke persimpangan garis berdasarkan jenis pengambil keputusannya, lalu ditarik ke sumbu X-nya, berapa dapatnya? 49.000. Seperti itu ya. Jadi bisa pakai yang kurva utility ini, dikira-kira, atau kalian bisa pakai yang interpolasi ya. Interpolasi ini kan sudah diketahui nih 0,7 0,78, terus kalau 0,7 berapa netnya 40.000, kalau 0,95 berapa netnya 80.000, itu kan bisa ya diketahui. Nah, kalau dengan interpolasi bisa juga seperti itu ya, tapi mungkin ada perbedaan sedikit di nilai ekspektasinya di netnya 48 dan 49 ya. Bisa pakai dua cara itu, cara interpolasi ataupun dengan menentukan dari berdasarkan kurva utility-nya ya. Jadi berdasarkan netnya ya, netnya juga sama nih. Nah, kita lihat dari yang nilai ekspektasi utility-nya A2 lebih besar daripada nilai A1. Jadi, kita harus memilih alternatif yang kedua.
Oke, ini ada studi kasus nih. Ada contoh misalkan pemilik pabrik ABC harus memutuskan apakah akan meningkatkan kapasitas pabrik sebesar 2 kali atau 3 kali dari kapasitas sebelumnya. Ya, nanti ini untuk penjelasan studi kasusnya bisa dicermati ya, bisa dicermati. Nah, dari kasus tersebut, buatlah pohon keputusan untuk menggambarkan permasalahan. Yang kedua, jika utilitas pengambil keputusan dalam perusahaan bersikap netral, nah kalau yang tadi kan sebelumnya adalah penghindar resiko. Nah, di sini bagaimana kalau si pengambil keputusannya itu bersikap netral terhadap keputusannya. Jadi alternatif mana yang akan terpilih? Kalau yang netral dilihat lagi dari persamaan matematisnya ya. Kalau yang netral kita harus menggunakan persamaan matematis yang ini. X dikurangi X0 dibagi X1 dikurangi X0. Oke, yang pertama dibuatkan dulu pohon keputusannya ya. Pohon keputusannya seperti ini ya. Jadi ada dua alternatif, meningkatkan kapasitas 2 kali atau meningkatkan kapasitasnya 3 kali ya. Untuk yang kapasitas 2 kali, jika untuk yang sedang ya, untuk permintaannya sedang ya, dia akan dapat 140 juta. Tapi kalau permintaannya tinggi, tanpa penetrasi pasar dan dengan penetrasi pasar ya. Di sini ada 300 juta dan 400 juta. Masing-masing untuk yang sedang nilai ketidakpastiannya masing-masing 0,4 dan 0,6 ya. Tapi untuk yang alternatif 2 meningkatkan kapasitas 3 kali, sama ada untuk yang sedang dan juga permintaan yang tinggi ya. Nah, untuk yang sedang ini adalah ada simpul keputusan juga nih. Kalau dia permintaannya sedang, ada simpul keputusan tidak melakukan promosi ya, atau dilakukan promosi lokal nih. Jika dilakukan promosi lokal, jika berhasil kemungkinannya 0,8 dan mendapat sekian, jika gagal kemungkinannya 0,2 dan mendapat payoff-nya 80 juta. Jadi harus bisa membedakan mana simpul keputusan, mana simpul ketidakpastian ya. Untuk langkahnya nanti seperti biasa, kalau ada alternatif atau pilihan yang tidak dipilih, berarti dicoret ya, coret jadi 2. Coret pakai yang strip 2. Oke, langkah kedua kita, jika utilitas pengambil keputusan dalam perusahaan bersikap netral ya, terhadap keputusannya, alternatif manakah yang harus dipilih? Oke, kita tentukan berarti X0 dan X1-nya. X0 adalah nilai terendahnya, X1-nya adalah nilai tertinggi. Kalau di sini dilihat nilai payoff terendahnya berapa? Nilai payoff terendahnya adalah 80 juta ya, 80 juta payoff terendah. Lalu untuk yang tertingginya mendapatkan 450 juta ya, 450 juta ini payoff tertingginya. Ya, payoff tertinggi dan payoff terendah kita tentukan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan ke nilai ke persamaan matematis untuk yang pengambil keputusan yang bersikap netral. Jadi bisa diketahui nilai masing-masing utility-nya ya, masing-masing nilai utility-nya untuk yang 140 juta ya, masing-masing sini harus dihitung nih sama kalian. Ini masing-masing harus dihitung. Masing-masing harus dihitung ya, nilai utilitasnya. Nah, untuk yang pertama, misalkan untuk utility yang 140 juta, kita yang ini dulu ya. Berarti kan X itu yang akan kita carinya ya, di 140 juta dikurangi X0 terkecil dibagi dengan yang terbesar dikurangi yang terkecil. Jadi nilai utility-nya 0,162. Untuk yang 300 juta juga sama, berarti 300 dikurangi yang terkecil dibagi terbesar dikurangi terkecil ya. Ini untuk cara menentukan nilai utilitasnya. Untuk yang 400 juta, lalu untuk yang 100 juta, untuk yang 120, untuk yang 80 juta, dan untuk yang 450 juta. Nah, masing-masing. Berarti kalau yang di sini kan bisa ditentukan ya, mana yang paling disukai, mana yang paling tidak disukai. Lihat aja nilai utility-nya yang paling besar. Yang satu ini berarti yang paling disukai. Kalau 0 berarti itu yang paling tidak disukai. Artinya ini adalah yang terbesar dan ini adalah yang paling kecil. Tuh ya.
Nah, setelah itu kita hitung nilai ekspektasi utility-nya. Kan kita sudah memperoleh nilai utilitas masing-masing ya di sini. Di masing-masing payoff-nya diketahui nilai utility-nya, maka kita hitung nilai ekspektasi utility dari kedua alternatif ini, dari kedua alternatif. Ya, untuk yang alternatif pertama berarti yang 0,4 nih, 0,4 dikali 0,162. Ingat di sini bukan lagi dikalikan dengan payoff, tapi dikalikan dengan nilai utility-nya ya. Dikalikan dengan yang merahnya ini, 0,162. Terus ditambahkan lagi yang 0,6 dikali yang 0,865 yang ini ya. Kenapa yang tanpa penetrasi tidak dipilih nih? Ya, jadi kita harus tentukan juga kalau ada simpul keputusan, berarti kan kita bisa langsung tentukan mana yang dipilih dan yang tidak dipilih. Antara 300 juta dan 400 juta lebih milih yang mana? Lebih besar yang 400 juta. Jadi yang 300 juta kita coret ya, kita coret. Sehingga untuk nilai ekspektasinya cukup dihitung yang ini. 0,6 dikali yang nilai utility yang terbesar. Yang 0,865 atau yang 400 juta seperti itu. Jadi diperoleh untuk yang pertama adalah 0,5189. Lalu untuk alternatif kedua yang ini ya, meningkatkan kapasitas 3 kali. Berarti ekspektasi utility-nya 0,4 ya, 0,4 dikalikan 0,066 ya, 0,066 sini. Terus ditambahkan dengan 0,6 dikalikan dengan 1 ya, dikalikan dengan 1 seperti itu. Jadi diperoleh nilainya 0,6384 ya. Oke, di sini sorry 0,86 ya. Ini 0,86 dari mana? Kita harus tentukan lagi seperti biasa adalah tadi ya, kalau dia ada simpul ketidakpastian yang ini ya, simpul ketidakpastian berarti kita harus hitung total ketidakpastian semuanya. Berarti di sini ya 0,8 dikali berapa nilai utility-nya 0,108 lalu ditambahkan dengan yang 0,2 dikalikan nilai utility-nya 0 ya. Jadi diperoleh hasilnya adalah 0,086. 0,86 ini yang terpilih dari yang promosi berarti ya. Nah, 0,086 jadi kita masukkan di sini ya, di sini. 0,086. Jadi diperoleh yang 0,4 dikali 0,086. Lalu ditambahkan dengan yang nah, kalau yang ada ketidakpastian ini simpul keputusan berarti kan tinggal dipilih antara dia melakukan yang tidak melakukan promosi atau melakukan promosi. Kalau dia melakukan promosi ya tidak melakukan promosi kan nilai utility-nya kecil ya 0,054. Sedangkan kalau promosi lokasi nilai utility-nya 0,086. Jadi di sini yang dipilih adalah yang melakukan promosi. Yang tidak melakukan promosi berarti kita coret garis 2 ya. Nah, sehingga untuk yang alternatif kedua kita hanya hitung yang ini yang sedang ya, ketidakpastian yang sedang dengan yang tinggi seperti itu. Jadi yang dipilih yang 0,4 dikali nilai utilitas yang terpilihnya di sini 0,086 ditambahkan yang 0,6 dikali nilai utility-nya 1. Ya, jadi diperoleh 0,6344. Ini ada contoh studi kasus ya di dalam jurnal. Di jurnal saya lampirkan juga link jurnalnya. Ada decision making for conducting seismic surveying activities on oil and gas exploration using decision tree and utility function dari penelitinya Heni Hindayanti dan juga Weni Septiani 2021. Nah, jadi ternyata bisa loh dilakukan ya menggunakan decision tree dan juga fungsi utilitas ya dari kasus ini. Nah, di sini nah berarti
Jadi ada perusahaan minyak dan gas bumi ya, dan dia seorang yang bersikap netral dalam menyikapi resiko, sedang menyelidiki nilai ekspektasi eksplorasi jika dilakukan tanpa ada kita kan akan mencari minyak dan gas bumi ya. Jadi kita ingin lakukan ada survei seismik dulu atau tidak dengan menggunakan survei seismik ya. Ada beberapa alternatifnya di sini. Jadi ada yang eksplorasi tanpa seismik, dengan seismik 3D dan juga dengan HVA seismik ya. Di sini masing-masing ada di tabel 4.1 ini ya. Oke, ada beberapa keterangannya di sini. Silahkan nanti teman-teman pelajari. Oke, nanti untuk langkahnya sama saja ya, dibuatkan dulu pohon keputusannya atau decision tree-nya, lalu tentukan nilai utility-nya. Tentukan nilai utility bisa menggunakan kurva utilitas ya, atau menggunakan yang tadi persamaan matematik untuk yang bersikap netral berarti di sini ya. Kalau sudah ditentukan nilai utility-nya, jika ada simpul ketidakpastian berarti harus dihitung dulu berapa sih nilai ekspektasi ketidakpastiannya ya, dihitung dulu dari ketiga tersebut. Tapi kalau ada simpul keputusan bisa langsung dipilih mana alternatif yang lebih baik, atau yang tidak terpilihnya bisa langsung dicoret. Jadi langkahnya seperti itu. Setelah itu baru dihitung nilai ekspektasi utility dari masing-masing keputusan ya, dari masing nilai-nilai keputusannya seperti itu ya. Jadi dicari tahu dulu nilai utility masing-masing payoff-nya. Oke, ini salah satu contoh ya, contoh untuk menentukan nilai utility ya, nilai utility untuk yang ini, yang 294 sekian USD ya. Nah, di sini kalian harus tentukan mana yang terkecil, mana yang terbesar. Terus untuk yang payoff yang 294 dolar ini, berarti kan nilai utility-nya adalah 1 ya, karena dia paling tinggi. Nah, nanti semua nilai payoff itu kalian hitung nilai utility-nya menggunakan yang rumus untuk yang netral ya. Untuk yang netral, X dikurangi X0 dibagi yang X1 dikurangi X0. Jadi nanti akan diketahui nilai masing-masing utility-nya. Yang dari pohon keputusan sebelumnya ya, ada nilai 1, 0,625 itu dari sini. Dari rumus yang nilai menentukan nilai utilitas dari persamaan yang bersikap netral gitu. Nah, setelah itu baru hitung perhitungan ketidakpastiannya. Tadi kan ada banyak ketidakpastian ya, simpul ketidakpastian. Nah, semua simpul itu hitung dulu berapa sih nilai ekspektasinya ya, nilai ekspektasinya berapa. Dikalikannya dengan nilai utility, bukan nilai payoff ya. Ini contoh beberapa contoh perhitungannya. Ya, dari persamaan yang menggunakan yang bersikap netral itu ya, dilakukan perhitungan untuk alternatif yang tadi tanpa seismik dan juga dengan seismik 3D. Dan masing-masing diperoleh hasilnya 0,152 dan juga 0,375. Nah, dari hasil ini kan diperoleh nilai ekspektasi utility terbesarnya yaitu yang alternatif HVA seismik ya, sebesar 0,403, lebih tinggi daripada alternatif yang lainnya. Jadi netnya adalah sekian. Nah, jadi ditentukan dulu nilai utility-nya, terus dihitung nilai ekspektasi utility-nya, dan baru diketahui nilai net ya, nilai net untuk alternatif tiap alternatif, dan juga nanti dipilih alternatif mana yang terbaik. Jadi dipilih netnya juga yang dari alternatif yang terbaik. Next, ini bisa dijadikan sebagai latihan ya, bahan latihan untuk lebih memahami bagaimana sih cara pengambil keputusan berdasarkan nilai ekspektasi utility. Silahkan nanti dikerjakan. Nah, untuk untuk tugasnya, tugas keempat ya. Nah, jadi dari kasus ini ada 3 alternatif nih, proyek pengembangan, menghentikan produksi, dan
menuliskan seperti biasa. Kalau yang dulu kan kita sudah menghitung ya dari nilai ekspektasinya. Nah, sekarang kalau berdasarkan nilai ekspektasi utility ya, jika utilitas pengambil keputusannya adalah seorang yang penghindar resiko, nah alternatif manakah yang harus terpilih dari ketiga alternatif tersebut? Silahkan dikerjakan di berdasarkan nilai ekspektasi utility ya, tapi si pengambil keputusannya adalah seorang yang penghindar resiko. Oke, untuk yang jika ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan ya, mangga silakan di grup WhatsApp atau di Litera ya, di discussion di Litera juga boleh, mangga silakan. Ya. Untuk kesimpulannya ada beberapa kesimpulan ya, silahkan nanti teman-teman simak kembali dan juga harus betul-betul paham dari materi yang sebelumnya karena ini akan terus berlanjut ya, akan terus berlanjut, materinya akan saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Ya, menyampaikan kutipan hari ini, quotes of the day, jika apa yang kamu harapkan tidak terjadi, maka kamu harus mencoba untuk menyukai apa-apa yang sedang terjadi ya. Jadi jangan sampai stuck di titik yang kita inginkan ya, tapi kita harus mencoba untuk menyukai apa-apa yang sudah ditakdirkan untuk kita atau apa-apa yang sedang terjadi. Ya, baik, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga mempermudah teman-teman untuk memahami materinya ya. Nanti kalau ada yang tidak paham silahkan diulang-ulang kembali ya, atau bisa juga kita diskusi di grup WhatsApp ataupun di Litera ya atau e-learning. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf atas kesalahan kata dan sikap yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.